mengapa sih organisasi dan kepemimpinan itu sangat penting untuk masa depan bangsa? Kepemimpinan itu penting buat masa depan bangsa. Karena dalam kepemimpinan itu saya percaya bahwa kita dapat berkembang dengan mengembangkan orang lain. Jadi we grow by growing others. Oke, kalau kita lihat ya sebenarnya antara memimpin itu kan kita menginfluence orang lain ya. Kemudian kita bisa meyakinkan diri kita dulu untuk kemudian tahu goals kita apa. Dan kemudian kita mencoba untuk mengembangkan tujuan bersama itu. Nah, di sini menjadi penting karena akhirnya kita bisa lama-kelamaan tahu nih tujuan bersamanya apa. Dan ketika kita bicara soal kepemimpinan, itu adalah sebuah perilaku, rangkaian perilaku. Sehingga ketika kita terus-menerus untuk mengembangkan perilaku-perilaku itu, yang nantinya kita bakal bahas ya, apa sih perilaku-perilaku yang kemudian menarik atau ada dalam seorang pemimpin yang masa saat ini yang sebagai contoh gitu ya. Itu kita bisa kemudian mendapatkan higher alignment dalam tujuan kita, lalu kemudian kita bisa mendapatkan lebih banyak komunitas yang kita engage, yang kita kembangkan, lalu kemudian di situ akhirnya membentuk semangat kebangsaan di situ. Kan ada semangat kebangsaan, ada kemudian nasionalisme yang kita sama-sama tuju. Akhirnya misi bersama itu bisa kita angkat bareng-bareng gitu. Makanya itu ada korelasi lah antara kepemimpinan sekarang, masa sekarang kita bisa menginfluence orang lain, kemudian mengembangkan orang lain, membuat komunitas yang lebih baik, itu harapannya bisa ke depannya dalam lingkup yang lebih besar, yaitu lingkup kenegaraan. Salah satu goals utama dari leader itu nggak cuma to meet the goals, tapi untuk bikin pemimpin yang baru, leaders create leaders kayak gitu. Dan one thing for sure itu adalah kenapa kok organisasi penting, karena basicnya adalah organisasi itu kan miniatur kehidupan bisa dibilang. Di situ kita bisa belajar diversity, keanekaragaman, belajar dari orang-orang yang berbeda, ini gimana kita menghadapinya. Dan itu juga reflecting dengan Indonesia kan, Indonesia multicultural gitu kan, dan lewat dari organisasi tersebut kita bisa belajar gimana caranya adaptasi, gimana caranya memahami satu sama lain, perbedaan pandangan gimana. Dan mungkin yang terakhir kalau misalnya untuk why leadership is important itu adalah to speak the unspoken gitu. Jadi kayak untuk apa ya? Untuk berani menyuarakan apa yang sebenarnya seharusnya disuarakan tapi orang-orang itu belum berani menyuarakan. Apa sih Kak perilaku kepemimpinan yang harus dimiliki nih oleh pemimpin terutama di masa sekarang? Mungkin aku awali dengan salah satu definisi kepemimpinan ya dari McKinsey ya. McKinsey itu pernah bilang itu ada 4 keyword gitu. Perilaku, kemudian selalu mencari tujuan yang lebih tinggi. Karena tujuan itu kan kalau visi itu kan visi organisasi kan pasti utopis ya. Nah, bagaimana setiap tahunnya kita bisa mencapai lebih tinggi setiap visi. Lalu yang ketiga itu selalu meningkatkan eksekusinya sehingga antara tujuan objektif tiap tahun dengan realisasinya itu semakin tipis jaraknya. Dan yang keempat dan yang menarik adalah selalu terus-menerus untuk merenew itself, artinya agile dalam situasi yang dinamis dalam era VUCA ini. Dalam arti ini pemimpin itu bisa dianggap kemudian bisa menghidupkan suasana atau kemudian bisa meningkatkan eksekusi, mendapatkan tujuan yang jelas itu dari budaya yang kuat dalam organisasi itu. Being leader itu nggak usah muluk-muluk guys, kalau kataku ya. Bahkan kalau misalnya kalian belum ngerasa layak, itu selama kita pingin, willing aja itu udah cukup. Selama kita kayak punya intensi untuk ngebantu orang lain, itu tuh udah cukup untuk jadiin kita untuk bisa jadi leader yang lebih baik gitu loh. Orang-orang sering banget membahas tentang leadership, tapi kita jarang banget untuk membahas tentang followership. A good leader itu biasanya tuh pas jadi member, pas jadi anggota, mereka ini juga proaktif, care dengan timnya, paham dengan tujuannya, nggak cuman kayak kamu kerja A, aku kerjain doang, nggak cuman pasif. Jadi sebenarnya kayak untuk menjadi leader itu nggak usah muluk-muluk, jadi member yang baik itu udah bisa ngebantu kita untuk bisa jadi leader yang baik kayak gitu sih. Kalau misalnya dari aku ke depan. Jadi buat teman-teman yang masih takut untuk apapun itu lakuin aja dulu. Kalau yang aku selalu bilang ke diriku sendiri, asal bunyi dulu baru ntar biar kepaksa ngebuktiin gitu loh dengan apa yang aku janjikan ke orang-orang. Kayak gitu, coba dulu aja. Menjadi pemimpin itu tuh adalah untuk mengabdi dan membuat shared value. Tapi yang lebih penting adalah mindset. Selalu memiliki pikiran yang melangit dengan hati yang membumi. Jadi kalau jadi leader jangan lupakan mindset itu teman-teman. Karena teman-teman bisa melaju benar-benar jauh, tapi tidak ada gunanya kalau itu hanya untuk teman-teman sendiri. Jadi selalu memiliki hati yang membumi juga. Untuk lihat keadaan sekitar apakah sudah sesuai, apakah bisa ditingkatkan lagi, apakah bahkan bisa di-empower, begitu.